Halo guys, jumpa lagi di channelku. Kali ini aku akan mereview alur cerita Symbiosis Season 5 Part 2 Episode 5. Kuy, kita langsung mulai saja reviewnya. Film diawali saat satu keluarga yang sedang berkemah di suatu tempat. Mereka sedang tidur di sebuah tenda. Namun, seorang anak merasa ketakutan karena mendengar suara-suara aneh. Ketika sang ayah berusaha menenangkan, jika itu hanyalah suara binatang kecil. Namun, pada akhirnya ayah dan juga ibu dari anak tersebut juga mendengar suara-suara aneh di luar tenda, guys. Bahkan terdengar seorang anak yang sedang mencari-cari ibunya. Kemudian sang ayah berinisiatif untuk melihatnya. Namun, saat membuka tenda, sesosok makhluk menariknya keluar. Begitu juga dengan sang ibu. Kemudian anak tersebut berteriak histeris. Sang anak pun akhirnya juga ditarik oleh makhluk tersebut. Keesokan harinya, Hari sekeluarga pergi berlibur mengendarai mobil dan akan berkemah di suatu tempat. Semua merasa gembira, namun tidak dengan Duri. Dia merasa kesal karena Duri gagal mengikuti kompetisi game bersama teman-temannya. Namun ibunya mengatakan jika mereka telah merencanakan kemah terlebih dahulu. Namun tetap saja Duri mengambek setelah mereka sampai di tempat tujuan. Rupanya ada peringatan jika di tempat tersebut telah penuh dengan orang berkemah. Rupanya ayah Hari lupa untuk booking tempat kemah nih guys. Kemudian mereka mencari tempat lain. Dan sesampailah mereka di sebuah perkemahan yang berada di dekat waduk. Namun tempat tersebut terasa sangat sepi. Ayah Hari sampai berteriak untuk memanggil seseorang. Dan ternyata benar, di sana tak ada pengunjung lain guys. Hari merasa aneh di tempat kemah itu karena di tempat tersebut terasa sepi. Tiba-tiba muncul seseorang. Ayah Hari kemudian meminta izin pada orang tersebut untuk berkemah di situ. Ayah Hari menduga orang tersebut adalah pemilik atau penjaga tempat kemah itu ya guys. Kemudian Ibu Hari bertanya tempat perkemahan yang lain selain di situ. Orang itu mengatakan tidak ada perkemahan lain. Dan lagi pula hari sudah mulai sore. Jika mencari perkemahan lain terlalu beresiko. Oleh karena itu, keluarga Hari kemudian memutuskan untuk tetap berkemah di tempat kemah itu. Kemudian laki-laki tersebut berkata agar mereka mematuhi peraturan di sana. Peraturan yang pertama yang tidak boleh dilanggar adalah tidak boleh mendirikan tenda di dekat air. Yang kedua, setelah matahari terbenam, tidak boleh keluar dari tempat berkemah. Peraturan yang ketiga, jika mendengar suara-suara aneh, biarkan saja. Ketiga aturan itu harus dipatuhi agar mereka aman. Kemudian pria tersebut pergi. Keluarga Hari kemudian mendirikan tenda. Namun Duri terlihat tidak menikmati acara kemah tersebut. Ayah Hari kemudian menyalakan api unggun dengan cara purba ya guys. Kemudian Ibu Hari membantu dengan menyalakan korek api. Setelah api menyala, Hari kemudian membakar ubi. Namun rupanya ubi tersebut gosong guys. Aduh gimana nih Hari? Ayah Hari kemudian berpamitan untuk mencari ikan. Namun Duri berkata jika peraturan tak boleh pergi jika matahari sudah terbenam. Ayah Hari berjanji akan mendapatkan ikan sebelum matahari terbenam. Kemudian Ayah Hari pun pergi. Ketika Ayah Hari sedang memancing di danau, tanpa disadari ada sesosok yang mengawasi dari dalam air. Hingga matahari terbenam, Ayah Hari belum juga mendapatkan ikan nih guys. Sementara itu, Hari akan mempersiapkan makan malam. Hari kemudian meminta bantuan pada Duri. Namun Duri sedang sibuk main game. Hari kemudian memarahi Duri karena terus-terusan merengek. Sementara itu, hingga kini Ayah Hari belum juga mendapatkan seekor ikan pun. Tiba-tiba Ayah Hari terkejut. Ternyata pria penjaga perkemahan tadi sudah berada di belakang Ayah Hari. Pria tersebut memarahi Ayah Hari karena telah melanggar peraturan. Namun tiba-tiba
kail ayah hari ditarik oleh sesuatu. Sepertinya ayah hari bakalan dapat ikan yang besar nih guys. Namun rupanya itu tidak sesuai dengan harapan. Rupanya itu bukanlah ikan, namun sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Kemudian makhluk tersebut menangkap ayah hari. Karena ayah hari tak kunjung kembali, ibu hari berusaha menelponnya, namun tak ada jawaban, sehingga ibu hari menyusulnya. Ibu hari tersandung sebuah tali yang sangat panjang. Ibu hari heran mengapa tali sepanjang itu berada di sana. Ibu hari kemudian memasuki wilayah waduk yang berkabut. Karena kabut semakin tebal, Hari memutuskan untuk menyusul ayah dan ibunya. Ketika Hari berpamitan pada Duri, Duri tetap sibuk dengan gamenya, sehingga membuat Hari kesal. Hingga Duri akhirnya ikut mencari orang tuanya. Tiba-tiba kaki Duri dipegang oleh sosok makhluk. Sementara itu, ibu Duri telah sampai di waduk dan memanggil-manggil suaminya. Namun tak ada jawaban juga. Justru yang datang adalah pria yang menjaga perkemahan dan mengatakan bahwa ibu Hari juga telah melanggar peraturan. Kemudian makhluk hiu menangkap ibu Hari. Sementara itu, Duri begitu ketakutan karena makhluk yang memegangi kaki Duri begitu menyeramkan. Hari berusaha menarik Duri, namun Hari tersandung tali dan justru mereka terjatuh. Makhluk itu rupanya tak dapat melewati tali tersebut karena tali itu sudah diberi mantra. Hari dan Duri kemudian memahami hal itu. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan ibunya. Hari dan Duri kemudian berlari ke arah waduk. Sesampainya di sana, mereka langsung diserang oleh makhluk berbentuk ikan hiu. Tapi bentuknya juga mirip perahu ya guys. Jadi menurut kalian ini makhluk perahu atau makhluk ikan hiu nih guys? Entahlah, yang jelas makhluk itu telah menangkap orang tua Hari. Hingga Hari ragu untuk menggunakan ghostball-nya karena bisa saja melukai orang tua mereka. Kemudian mereka membuat rencana. Hari mengalihkan perhatian makhluk itu, sedangkan Duri akan menyelamatkan orang tuanya. Saat makhluk tersebut menyerang Hari, Duri kemudian beraksi untuk menyelamatkan orang tuanya. Rupanya hal tersebut tak berjalan lancar, karena makhluk tersebut justru menangkap Duri. Tiba-tiba pria penjaga perkemahan membantu dan berhasil membawa ayah dan ibu Duri. Makhluk tersebut sangat marah dan hendak menyerang Duri. Namun Hari melindungi Duri, sehingga justru Harilah yang tertangkap oleh makhluk itu. Duri kemudian berlari ke waduk untuk menyelamatkan kakaknya, dan makhluk tersebut akhirnya muncul juga. Kemudian Duri memanggil makhluk duyung, namun makhluk duyung kewalahan melawan makhluk ikan hiu. Akhirnya Duri menambah kekuatan pada makhluk duyung, dan pada akhirnya makhluk duyung mampu mengalahkan makhluk ikan hiu. Akhirnya makhluk tersebut pun terkapar ya guys. Rupanya makhluk tersebut itu lebih mirip dengan perahu ya guys. Kemudian Hari mengungkap masa lalu makhluk tersebut. Rupanya dahulu kala itu makhluk hiu adalah sebuah keluarga yang sedang mengendarai perahu. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak laki-laki serta anak perempuan. Sang ibu berpesan agar mereka saling menyayangi. Ketika hendak menurunkan anaknya dari perahu, kemudian bendungan terbuka sehingga air membanjiri waduk, hingga mereka terseret arus. Kemudian kembali ke masa sekarang. Tiba-tiba penjaga perkemahan muncul dan merasa bersalah atas peristiwa yang menimpa keluarga tersebut. Dari pos pemantauan, dia telah melihat bahwa bendungan air hendak terbuka dan telah memberikan peringatan. Namun ternyata peringatan tersebut sia-sia karena pintu air telah terbuka dan air telah membanjiri waduk. Sementara semenjak peristiwa itu, para pengunjung banyak yang celaka. Padahal tempat tersebut tidak dianjurkan untuk berkemah. Namun tetap saja orang-orang diam-diam menyelinap berkemah di tempat tersebut. Kemudian dia mencari cara untuk menghentikan makhluk tersebut dengan menggunakan tali yang sudah diberi mantra agar makhluk itu tak memasuki area perkemahan. Dan akhirnya cara tersebut berhasil. Kemudian Hari dan Duri serta penjaga perkemahan
memotong tali yang selama ini digunakan untuk membatasi makhluk itu. Akhirnya makhluk rawa bersaudara dan makhluk ikan hiu bertemu. Mereka adalah satu keluarga yang dulu celaka di tempat itu ya guys. Akhirnya kini mereka dapat berkumpul kembali. Pria penjaga perkemahan akhirnya meminta maaf pada satu keluarga tersebut. Mereka pun kemudian memaafkan pria tersebut. Keesokan harinya, ayah dan ibu Hari terbangun dari tidurnya. Mereka mengira bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk. Di luar tenda, rupanya Hari dan Duri telah menghidangkan banyak hidangan nih guys. Mereka makan di dekat pemandangan waduk yang begitu indah. Baiklah, cukup sekian review kali ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.